Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk terima perkataan-Mu yang adalah hidup bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mau memulihkan keberadaan setiap kita. Kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita sungguh-sungguh belajar, dan setiap kita sungguh-sungguh mengarahkan mata hati kita untuk apa? Untuk kita tetap percaya kepada Yesus. Mari sama-sama kita buka Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 29. Kita baca pelan-pelan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada seorang perempuan pada saat Yesus ini sedang berjalan menuju rumah dari Yairus karena anaknya ini sakit. Di tengah-tengah jalan Yesus ketemu sama seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, ini bukan main-main. Mungkin secara medis beberapa tahun orang kehabisan darah, orang bisa lewat. Tetapi ini 12 tahun dia mengalami pendarahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita rasanya sudah lama mengalami persoalan dalam kehidupan setiap kita. Sudah lama rasanya kita mengalami namanya pergumulan, persoalan. Kok belum datang jawabannya ya? Kok belum datang jawabannya? Mana ya jawabannya? Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, sampai benar-benar habis-habisan perempuan ini. Karena penyakitnya, dia harus mengeluarkan begitu banyak uang karena dia harus diobati. Tetapi dia tidak malah sembuh, tetapi malah keadaannya semakin memburuk. Ayat yang berikutnya 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan Yesus, hari ini saudara mendengar berita apa? Saudara dengar berita yang dari luar? Saudara dengar berita-berita dunia ini? Atau saudara dengar berita firman Tuhan? Saudara dengar perkataan Tuhan? Kalau saudara mendengar berita-berita dari luar, itu akan membuat saudara nggak semangat. Saudara jadi down. Aduh, nggak mungkin lagi dipulihkan nih. Aduh, nggak mungkin lagi disembuhkan nih. Aduh, nggak mungkin lagi nih. Pasti ini akan bangkrut nih. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau setiap kita sungguh-sungguh terus hidup kita setiap hari, di mana kita mendengar perkataan firman Tuhan, di mana saudara terus mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang saudara dengar itu akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya, di mana saudara dan saya tumbuh iman. Untuk apa? Untuk percaya. Makanya di ayat 28 wanita ini bilang gini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman dari seorang wanita pendarahan ini, di mana apa yang didengar tentang Yesus itu menjadi
timbul iman, sehingga dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dengar baik-baik sekali lagi, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu yang menumbuhkan iman, kekuatan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan jadi kekuatan. Baca, dengar berita-berita perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga firman Tuhan ini mendominasi setiap kita. Firman Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi pelindung bagi setiap kita. Dan ketika saudara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengar berita-berita tentang Yesus, dan timbul iman, maka iman itu yang akan menguatkan saudara dan saya. Dan kita akan berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh dari banyak hal. Walaupun keadaan kelihatannya nggak akan mungkin kesembuhan terjadi, nggak akan mungkin pemulihan terjadi. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi setiap firman yang saudara dengar, di mana saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah pemulih dalam kehidupan saudara dan saya, saudara akan tetap berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini bicara tentang apa? Bicara kita yakin dan percaya bahwa Dia Tuhan di atas segala-galanya, yang sanggup menolong keberadaan setiap kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Seberapa banyak uang yang kita punya, mungkin kita punya uang banyak, kita bisa buat ini, kita bisa buat itu. Pada akhirnya segala sesuatu itu akan habis. Wanita ini udah berobat kemana-mana sampai habis semuanya. Mungkin hari ini kita sudah habis semuanya. Kita udah gak bisa apa-apa lagi. Sesungguhnya Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk setiap kita di tengah keadaan-keadaan terjepit dan tertekan seperti ini, di mana saudara dan saya tetap berkata bahwa Tuhan, Engkau kekuatanku. Aku mendengar perkataanmu, aku mendengar firmanmu, aku menghidupi setiap perkataanmu. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Miliki iman. Ketika saudara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saudara akan tetap berkata, Tuhan, Engkau penolongku. Walaupun hari ini saudara dan saya belum melihat jawaban dari doa-doa yang saudara doakan, tapi saya percaya dan yakin Tuhan gak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan kepada setiap kita. Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk setiap kita bergantung penuh kepada Dia, untuk setiap kita percaya penuh kepada Dia, sehingga kita berkata, Tuhan, asal ku jamah jubahmu Tuhan, aku sembuh. Asal ku jamah jubahmu. Ini bicara tentang apa? Dimana kita memegang jubah Tuhan, bicara tentang iman kita. Iman kita, percaya kita memegang jubah Yesus, dan kita mendapatkan nama pemulihan dan kesembuhan. Sehingga pemulihan dan kesembuhan yang terjadi itu akan membawa dampak supaya hidup saudara dan saya menjadi kesaksian. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, wanita pendarahan 12 tahun ini disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib. Saya nggak tahu keberadaan kita hari-hari ini, apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, dan pada akhirnya kita sudah menyerah mungkin hari ini. Kita udahlah, cukuplah, udahlah, nggak usah ada harapan lagi lah. Dengar baik-baik, ada Yesus, ada harapan. Ada Yesus yang mau membuat mujizat buat setiap kita, dan Yesus yang akan menguatkan setiap kita, dan Yesus memulihkan keberadaan setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali bahwa sungguh-sungguh Yesus mau setiap kita untuk apa? Untuk menghidupi perkataannya, firman-Nya, sehingga kita tetap percaya dengan iman kita bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keberadaan setiap kita. Asal ku jamah jubahnya Yesus. Ini bicara tentang iman nih.
Bukan bicara jubah secara fisik, tetapi kita berbicara tentang iman. Kita memegang jubah Yesus dengan keyakinan penuh bahwa Yesus yang sanggup memulihkan keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah penyembuh dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami salah ya Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan uang kami mengandalkan apa yang kami punya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mata kami tetap percaya kepadamu, dan setiap kami menghidupi apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu mendominasi setiap kami. Firman Tuhan ini menjadi mendarah daging dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami percaya penuh bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada melalui perenungan hari ini saudara-saudara kami yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, ditegur Tuhan, dan mereka mau kembali, dan mereka mungkin belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, aku berdoa, jamah mereka Tuhan, masuk ke dalam hati mereka dalam nama Yesus, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita.